Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kamilatul Zahra Wijaya. Saya akan menjelaskan tentang pengertian segi empat. Segi empat adalah sebuah bangun datar yang memiliki 4 sisi dan 4 sudut. Secara umum ada 6 macam bangun datar segi empat, yaitu persegi panjang, persegi, jajar genjang, belah ketupat, trapesium, dan layang-layang. Saya Ratih Nuraini, saya akan menjelaskan mengenai macam-macam dari segi empat. Yang pertama itu persegi panjang. Persegi panjang adalah segi empat dengan sisi-sisi yang berhadapan, yang panjang dan sejajarnya sama, serta sudut-sudutnya 90 derajat. Sifat-sifat persegi panjang yaitu mempunyai 4 sisi yang saling berhadapan sama panjang dan sejajar. Yang kedua mempunyai 4 sudut siku-siku. Yang ketiga mempunyai 2 diagonal yang sama panjang dan saling membagi 2 sama panjang. Yang keempat mempunyai 2 simetri putar dan simetri lipat. Yang kelima mempunyai 4 cara untuk dipasangkan menempati bingkainya. Rumus keliling persegi panjang adalah 2 kali panjang tambah lebar, sedangkan rumus luas persegi panjang sama dengan panjang dikali lebar. Berikutnya adalah persegi. Persegi adalah segi empat yang semua sisinya sama panjang. Sifat-sifat persegi, yang pertama mempunyai 4 sisi yang sama panjang dan sisi yang berhadapan sejajar. Yang kedua mempunyai 4 sudut siku-siku yaitu 90 derajat. Yang ketiga mempunyai 2 diagonal yang saling berpotongan tegak lurus di titik 0 yaitu AC dan BD, bisa dilihat ya. Yang keempat, kedua diagonal sama panjang dan saling membagi 2 sama panjang. Yang kelima, mempunyai 4 simetri putar dan 4 simetri lipat. Yang keenam, mempunyai 8 cara untuk dipasangkan menempati bingkainya. Rumus keliling persegi adalah 4 kali sisi. Maksudnya sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi. Adapun rumus luas persegi yaitu S kuadrat. Maksudnya sisi dikali sisi. Selanjutnya adalah jajar genjang. Jajar genjang adalah segi empat dengan sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Besar semua sudut tidak sama dengan 90 derajat. Sifat-sifat jajar genjang mempunyai 4 sisi yang sama panjang dan sisi yang berhadapan sejajar. Mempunyai 4 sudut dengan sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Jumlah 2 sudut yang saling berdekatan 180 derajat, mempunyai 2 diagonal yang tidak sama panjang, berpotongan di titik 0, dan saling membagi 2 sama panjang. Mempunyai 2 simetri putar dan tidak mempunyai simetri lipat. Mempunyai 2 cara untuk dipasangkan menempati bingkainya. Adapun rumus jajar genjang, rumus keliling sama dengan 2 kali panjang ditambah lebar, dan rumus luasnya adalah panjang dikali lebar. Selanjutnya yaitu ada belah ketupat. Belah ketupat adalah jajar genjang yang semua sisinya sama panjang. Atau dalam arti lain, bangun datar yang memiliki 4 buah sisi dengan bentuk yang hampir sama dengan persegi. Belah ketupat memiliki 2 diagonal dengan ukuran yang sama panjang. Sifat-sifat belah ketupat. Belah ketupat memiliki 4 buah sisi dengan ukuran yang sama panjang dan memiliki 4 buah titik sudut. Memiliki 2 pasang sudut yang berhadapan dengan ukuran yang sama besar. Memiliki 2 diagonal yang saling berpotongan tegak lurus. Memiliki 2 buah simetri putar setingkat. Memiliki 2 buah simetri lipat. Adapun rumus untuk menentukan keliling belah ketupat adalah keliling sama dengan 4 dikali sisi. Untuk menentukan luasnya adalah luas sama dengan setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Selanjutnya yaitu trapesium. Trapesium adalah segi empat dengan sepasang sisi yang berhadapan sejajar. Atau bangun datar yang memiliki 4 sisi. Trapesium terbagi menjadi 2 jenis. Di antaranya adalah trapesium siku-siku dan juga trapesium sama kaki. Sifat-sifat trapesium.
Yang pertama, pada setiap trapesium, jumlah tiap pasang sudut dalam sepihak pada sisi yang sejajar adalah 180 derajat. Yang kedua, pada trapesium sama kaki, terdapat dua garis yang sama panjang dan dua pasang sudut yang sama besarnya. Yang ketiga, pada trapesium siku-siku, terdapat dua sudut siku-siku. Adapun rumus untuk menentukan keliling trapesium adalah keliling sama dengan jumlah panjang dari semua sisi. Untuk menentukan luasnya adalah luas sama dengan setengah dikali buka kurung AB ditambah CD tutup kurung dikali tinggi. Selanjutnya yaitu layang-layang. Layang-layang adalah bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh dua pasang rusuk yang masing-masing pasangannya sama panjang dan saling membentuk sudut. Pada bangun datar layang-layang mempunyai sifat-sifat diantaranya: yang pertama, memiliki 4 sisi dan 4 titik sudut. Yang kedua, memiliki dua pasang sisi yang sama panjang. Yang ketiga, memiliki 3 sudut yang sama besar. Yang keempat, diagonalnya berpotongan tegak lurus. Yang kelima, salah satu diagonalnya membagi diagonal yang lain sama panjang. Dan yang terakhir, memiliki satu simetri lipat. Adapun rumus untuk mencari keliling layang-layang adalah keliling sama dengan jumlah dari semua sisi layang-layang. Luas. Untuk mencari luasnya adalah luas sama dengan setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Selanjutnya, saya Ulma Fauzia akan menjelaskan pengertian segitiga. Pengertian segitiga yaitu poligon yang memiliki 3 sisi dan 3 sudut. Jadi, segitiga ini yaitu salah satu bentuk dasar dalam geometri. Jadi pada dasarnya segitiga ini yaitu bangun datar yang dibatasi oleh 3 sisi dan juga 3 sudut. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan apa saja itu jenis-jenis segitiga. Jenis-jenis segitiga dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama ditinjau dari pajak sisi-sisinya. Yang kedua yaitu ditinjau dari sudut-sudutnya. Segitiga ditinjau dari panjang sisi-sisinya dibagi menjadi ada 3 macam segitiga. Yang pertama yaitu ada segitiga sama kaki. Nah, segitiga sama kaki adalah segitiga yang memiliki 2 sisi yang sama panjangnya. Kemudian yang kedua yaitu ada segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi yaitu segitiga yang ketiga sisinya sama panjang. Jadi segitiga sama sisi ini semua sisinya itu sama saja panjangnya. Yang ketiga yaitu ada segitiga sembarang. Segitiga sembarang yaitu segitiga yang ketiga sisinya tidak sama panjang. Jadi segitiga sembarang ini kebalikan dari segitiga sama sisi. Kemudian kelompok jenis segitiga yang kedua yaitu ada segitiga ditinjau dari sudut-sudutnya. Kelompok ini dibagi segitiganya ada 3 macam. Yang pertama segitiga lancip. Segitiga lancip yaitu segitiga yang ketiga sudutnya lancip atau berukuran kurang dari 90 derajat. Kemudian yang kedua yaitu segitiga tumpul, yaitu segitiga yang salah satu sudutnya tumpul atau berukuran 90 derajat. Yang ketiga yaitu segitiga siku-siku, yaitu segitiga yang salah satunya sudutnya berukuran 90 derajat. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya kalau segitiga lancip itu ukurannya kurang dari 90 derajat. Kalau tumpul ukurannya lebih dari 90 derajat sampai bisa 180 derajat. Sedangkan yang segitiga siku-siku yaitu ukuran sudutnya berukuran 90 derajat tetapi hanya satu sudut saja. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Reza Syahrial akan membahas sifat-sifat segitiga.
Sifat-sifat segitiga dibagi menjadi 6 sifat. Yang pertama, suatu segitiga dapat dilukis jika jumlah panjang setiap dua sisinya lebih dari panjang sisi lainnya. Misalnya, sisi A ditambah sisi B lebih besar daripada sisi C. Sisi A ditambah sisi C lebih besar dari sisi B. Sisi B ditambah sisi C lebih besar daripada sisi A. Yang kedua, sudut terkecil. Sisi di depan sudut terkecil dari suatu segitiga merupakan sisi terpendek pada segitiga tersebut. Misalnya, pada segitiga ABC mempunyai sudut Y terletak pada ABC, maka sisi AC merupakan sisi yang terkecil atau sisi yang terpendek. Yang ketiga, sudut terbesar. Sisi di depan sudut terbesar dari suatu segitiga merupakan sisi terpanjang pada segitiga tersebut. Misalnya, pada segitiga ABC sudut Z terletak pada CAB merupakan sudut terbesar, maka sisi AB adalah sisi terpanjang pada segitiga ABC. Yang keempat, sifat-sifat segitiga sama kaki. Sisi yang sama panjang yaitu AC dan BC disebut kaki segitiga ABC. Dan sisi yang lain yaitu AB disebut alas segitiga ABC. Dan sisi CD merupakan sisi bagi atau tinggi segitiga ABC. Mempunyai dua sisi yang sama panjang, AC sama dengan BC. Mempunyai dua sudut yang sama besar, sudut A sama dengan sudut B. Mempunyai sebuah simetri lipat dengan sumbu simetri garis CD yang tegak lurus garis AB. Tidak mempunyai simetri putar. Mempunyai dua cara untuk dipasangkan menempati bingkainya. Sifat-sifat segitiga sama sisi. Yang pertama, mempunyai tiga sisi yang sama panjang. Sisi AB sama dengan sisi BC sama dengan sisi CA. Mempunyai tiga sudut sama besar.
Sudut A sama dengan sudut B sama dengan sudut C, nilainya 60 derajat. Mempunyai 3 simetri putar dan 3 simetri lipat. Dengan sumbu simetri adalah garis AP, BR, dan CP. Mempunyai 6 cara untuk dipasangkan menempati bingkainya. Sifat-sifat segitiga siku-siku. Mempunyai 2 sisi yang saling tegak lurus, yaitu sisi AB dan sisi AC. Mempunyai sebuah sudut siku-siku, yaitu sudut A, yang berjumlah 90 derajat. Tidak mempunyai simetri lipat. Tidak mempunyai simetri putar. Selanjutnya yaitu hubungan sudut dalam dan sudut luar segitiga. Kita bisa melihat sudut A, B, dan C adalah sudut dalam segitiga, sedangkan sudut A, B, dan C adalah sudut luar segitiga. Sudut luar suatu segitiga adalah sudut pelurus dari sudut dalam segitiga tersebut. Sudut A adalah sudut pelurus dari sudut A, maka sudut A2 plus sudut A1 sama dengan 180 derajat. Sudut B adalah sudut pelurus dari sudut B, maka sudut B2 plus sudut B1 sama dengan 180 derajat. Sudut C adalah sudut pelurus dari sudut C, maka sudut C plus sudut C1 sama dengan 180 derajat. Besarnya sudut luar dari salah satu sudut dalam suatu segitiga sama dengan jumlah 2 sudut dalam lainnya. Keliling dan luas segitiga. Perhatikan gambar. Keliling adalah jumlah panjang ketiga sisinya. Keliling segitiga ABC sama dengan AB plus BC plus CA. Sedangkan luas segitiga adalah setengah dari hasil kali alas dengan tingginya. Luas segitiga ABC sama dengan 1/2 dikali alas dikali tinggi. Garis bagi segitiga adalah garis yang ditarik dari salah satu sudut pada segitiga sehingga membagi sudut tersebut menjadi 2 sama besar. Garis bagi sudut segitiga dapat diartikan sebagai garis yang membagi sudut dalam suatu segitiga sehingga menjadi bagian yang sama besar. Berdasarkan ketentuan ini, terdapat 3 garis bagi sudut segitiga. Garis bagi sudut segitiga berpotongan di satu titik yang disebut incenter segitiga. Titik ini merupakan titik pusat lingkaran dalam segitiga, yaitu lingkaran di dalam segitiga yang menyinggung semua sisinya. Garis bagi dibedakan atas garis bagi dalam dan garis bagi luar. Garis tinggi pada segitiga adalah garis yang melalui salah satu titik segitiga dan tegak lurus dengan sisi di depannya. Sesuai dengan definisinya, garis tinggi tidak selalu dalam posisi vertikal atau posisi lurus ke atas, tetapi dapat juga miring, bahkan horizontal atau miring. Sebagai ilustrasi, misalkan tinggi Doni 1,5 meter. Tentunya tinggi Doni tidak berubah ketika ia tidur dan tetap diukur dari ujung kaki sampai ujung kepala. Karena segitiga memiliki 3 titik sudut yang dapat dianggap sebagai puncak, maka garis tinggi segitiga ada 3 buah. Garis-garis tinggi suatu segitiga berpotongan di satu titik yang disebut sebagai orthocenter. Garis berat suatu segitiga adalah garis yang ditarik dari titik sudut suatu segitiga sehingga membagi sisi di depannya menjadi 2 bagian sama panjang. Karena segitiga memiliki 3 sudut, maka terdapat 3 garis berat dalam sebuah segitiga. 3 garis berat ini berpotongan di satu titik yang disebut dengan titik berat atau centroid. Titik berat ini merupakan pusat kesetimbangan segitiga. Jika sebuah segitiga digantungkan tepat pada titik beratnya, maka segitiga tersebut
akan berada pada posisi horizontal. Nama saya Nura Rosmianti. Saya di sini akan menjelaskan tentang teorema Pitagoras. Apa itu teorema Pitagoras? Teorema Pitagoras adalah rumus yang berhubungan dengan segitiga siku-siku. Nah, pada setiap segitiga siku-siku, itu terdapat 2 sisi siku-siku dan 1 sisi miring. Jadi, pada segitiga ABC, besar sudut A yaitu 90 derajat, maka sisi siku-siku yaitu pada garis AB dan AC, dan untuk sisi miring yaitu pada garis BC. Nah, perlu kalian ketahui bahwa sisi miring itu selalu di depan sudut siku-siku dan merupakan sisi yang terpanjang pada setiap segitiga siku-siku. Jadi, pada segitiga ABC di kiri ini, yaitu sisi miring tetap berada pada garis BC, kalaupun segitiga itu diputar. Nah, itu sedikit tentang teorema Pitagoras. Nah, selanjutnya bagaimana sih rumus teorema Pitagoras itu? Jadi, rumus teorema Pitagoras itu berlaku untuk setiap segitiga siku-siku. Nah, apabila kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi siku-sikunya, maka pada segitiga ABC itu dapat diketahui beberapa hal. Yang pertama, sudut A itu adalah sudut siku-siku yang besarnya 90 derajat. Yang kedua, pada garis AB dan garis AC itu adalah sisi siku-siku. Dan yang ketiga, pada garis BC itu adalah sisi miring atau hipotenusa. Dan untuk rumusnya yaitu BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Nah, bagaimana sih kalau misalkan yang ditanyakannya itu AB? Nah, maka rumusnya yaitu AB kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurangi AC kuadrat. Nah, perlu kalian ketahui bahwa sisi miring itu selalu di depan sudut siku-sikunya ya. Jadi mudah kan untuk rumus teorema Pitagoras. Di sini saya akan membahas tentang contoh soal dari persegi panjang, yaitu selembar kain berbentuk persegi panjang memiliki ukuran perbandingan panjang dan lebar adalah 3:2. Jika luas penambang kain adalah 54 meter persegi, tentukan panjang dan lebar kain tersebut. Kita bisa misalkan, karena tadi perbandingannya 3:2, jadi kita bisa misalkan panjangnya yaitu 3x dan lebarnya kita bisa buat 2x. Karena luasnya yaitu luas persegi panjang yaitu panjang kali lebar, maka luasnya kan tadi sudah diketahui yaitu 54 meter persegi. Jadi 54 sama dengan panjangnya 3x dikali lebarnya 2x. Jadi 54 sama dengan 3 kali 2, 6, x kali x, x kuadrat. Jadi 54 sama dengan 6x kuadrat. Kita bisa pindah ruaskan 6 tersebut. Jadi karena perkalian, jadi ketika dipindah ruaskan menjadi bagi. Jadi x kuadrat sama dengan 54 dibagi 6. X kuadrat sama dengan 54 dibagi 6 yaitu 9. Jadi x kuadrat sama dengan 9. X sama dengan akar 9. Akar 9 yaitu 3. Jadi X sama dengan 3. Sehingga kita bisa ketahui panjang dan lebarnya. Karena tadi kita misalkan panjangnya sama dengan X, 3X, maka 3 dikali X. X-nya sama dengan 3. Jadi 3 dikali 3 sama dengan 9 cm. Dan lebarnya 2X. 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi lebarnya 6 cm. Di sini saya akan membahas soal dari materi C3, yaitu hitunglah keliling segitiga dengan panjang sisinya sebagai berikut. A 4,5 cm, 7,5 cm, dan 5,5 cm. B 8 cm, 16 cm, dan 12 cm. C 25 cm, 35 cm, dan 20 cm. Kita bisa jawab ya, karena mencari keliling segitiga yaitu kita bisa menjumlahkan seluruh sisinya saja. Jadi yang A yaitu 4,5 cm ditambah 7,5 cm ditambah 5,5 cm sama dengan 17,5 cm. Yang B
8 cm ditambah 16 cm tambah 12 cm sama dengan 36 cm. Dan C 25 cm ditambah 35 cm ditambah 20 cm sama dengan 80 cm. Jadi kalau keliling segitiga tuh hanya menjumlahkan seluruh sisinya saja. Baik, di sini contoh soal dari teorema Pitagoras, yaitu suatu segitiga siku-siku memiliki sisi tegak AB sama dengan 15 cm dan sisi mendatarnya yaitu BC sama dengan 8 cm. Berapakah sisi miring AC? Penyelesaiannya yaitu diketahui AB-nya itu sisi tegaknya sama dengan 15 cm dan BC-nya atau sisi mendatarnya 8 cm. Dan ditanya sisi miring AC. Jawab, kita tahu ya kalau rumus Pitagoras kalau mencari sisi miring yaitu penjumlahan dari sisi tegak dan sisi mendatarnya. Jadi AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Jadi AC kuadrat sama dengan AB kuadrat, AB-nya yaitu 15, jadi 15 dikuadratkan dan BC-nya sama dengan 8, jadi 8 dikuadratkan. Jadi AC kuadrat sama dengan 15 kuadrat yaitu 225 ditambah 8 kuadrat yaitu 64. Jadi AC kuadrat sama dengan 225 tambah 64 yaitu 289. Karena kita hanya mencari AC-nya saja, jadi kita bisa akarkan. Jadi AC sama dengan akar 289. Akar 289 yaitu 17. Jadi AC sama dengan 17. Jadi panjang sisi miring AC adalah 17 cm.